Sambil kita masukin juga ke YouTube tentunya, buat nantinya kalian bisa lihat replaynya, guys. Ada yang buat maniak sama Sefek gak sih, guys? Biar nanti konten kita ada lagi, bro. Aduh, bro, nggak ada konten-konten kah? Pas yang kemarin kagak ada konten ya. Oh, tidak peka katanya. Tuh kan belum ditanya udah dikasih tahu. Apa tuh? Sisa sama guys, BTW Bang, itu Bang Ers juga ngasih gratisan tuh, guys. Kalian yang pengen gratisan bisa nih. Tuh Bang Ars ya. Bang Ars lagi ngasih gratis itu. Kok kan mau sikat sih? Sikat. Ayo sini tuh katanya. Bang, aku nggak pengen main, jangan ngasih gratis. Kasus soalnya. Dapat spin juga dapat mulu, bro. Nggak usah dikasih atau dipilih ya. Pakai spin juga dia dapat, guys. Gacor, guys, emang, guys. Hokinya gede, guys, kasa, guys. Ya, guys, bisa hokinya gede, bro. The southern seas are my domain. Hoki Ordal. Aduh, Ordal, Kak. Hari-hari Ordal. Halo, Kak. Udah sih masih love you-one ya, guys ya. Siapa yang di sini ingin seperti Daisy tapi ternyata kalian masih jomblo, guys? Ada gak? Adakah yang ingin love you tapi nggak ada yang bisa di love you-in? Muscle of iron, bones of steel. Butterfly is born by thy wish. Always on the way. Oke, kita lihat satu pick terakhir yang akan dilakukan Tamago. Kayaknya akan ngamanin hero Roam ya. Harusnya sih Roam sih, atau nggak mungkin di bagian XP. Roam kan benar. Let's make the whole world Ngumpul green sambil and ngemil, sambil nonton Kak Daisy lope-lope. Bejir. Rasanya mantap ya. Mantap rasanya, ingin ke jurang. Jangan, nggak boleh, nggak baik ya, nggak baik, guys. Nah, ini drapiknya udah oke ya. Drapiknya sudah tersusun rapi, guys ya. Tinggal langsung aja kita masuk untuk game yang berikutnya, guys. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan untuk game yang kali ini, guys ya? Bang, izin bang. Izin apa, bang? Izin serius dulu. Mantap. Langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Ini dia game antara Onyx versus pasukan dari tim Alter. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa memenangkan pertandingan? Alvaro yang bakal bermain ke bawah melawan Bang Mei, yang kita tahu juga potensi XP-nya sangat luar biasa, meskipun memang akan sulit ya untuk bisa mengejar XP lane di bagian CAT All-Star, karena Nojoir masih menjadi tahta tertinggi, guys, di bagian XP. Namun di tengah kita juga Tamago dan juga Habezre mencoba untuk melakukan inisiasi. Poin pertama akankah berhasil untuk bisa mereka dapatkan dengan improve yang berhasil untuk bisa mengunci ke arah lava golem. Mencoba dekat ke arah purple, tapi Tamago pun sepertinya nggak akan tinggal diam, menjadi pemain yang bakal memberikan beberapa tendangan cukup berbahaya, dimana improve harus berhati-hati karena mulai masuknya juga seorang V yang mungkin bisa memberikan serangan, namun Petrify Gaming pun terjadi dan sayang sekali First Bow pun berhasil terkonek. Poin pertama yang berhasil untuk bisa diamankan oleh pasukan dari tim Onyx. Ada satu lagi pengejaran yang juga ternyata berhasil untuk bisa memakan korban. Zre tertumpangkan. Area di bagian bawah pun juga kini bakal dijalankan oleh serang Bang Mei di area sana.
dengan bahkan mencoba melompat, mencoba dekat ke arah seorang Alvario yang kini akan menjadi pilihan utama untuk berhasil bisa ditumbangkan dengan execute yang ia punya. Karena execute yang sebenarnya bisa dipakai juga ini salah satu keunggulan banget untuk seorang Bang Mei ya. Dapatkan poin pertama, namun Phantom Execution terjadi. Mencoba untuk melakukan langsung satu bot frontal sehingga membuat Yoda pun harus malah berhasil tereliminasi. Sayangnya satu lagi pemain seperti akan mencoba ditumbangkan dan poin pembalasan ternyata terbuka. Meskipun memang juga masih harus berfokus untuk bisa mengejar karena ketinggalan dari pasukan teman-teman tim Altar pun masih ada di sana. Di mana di bagian tengah menjadi tempat platingan terlebih dahulu untuk pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk regroup dan sepertinya akan mencoba untuk memulai pengambilan turtle untuk bisa diamankan oleh pasukan dari tim Onyx ya. Gue nambah 2 match aja kata Bang Ikal. Bang Ikal donat lagi guys. Gelo Bang Ikal. Thank you Bang Ikal. Bang Ikal ini abis ini mainnya 7 game ya Bang Ikal ya. Oke, kita lihat ternyata improve berhasil untuk bisa mengambil cara bersama untuk ternyata bisa didapatkan. Cukup sulit memang. Meskipun ternyata the power of retribution begitu gacor untuk bisa ia tunjukkan. Sementara V berhasil ditumbangkan dan Zred pun bakal dikejar. Alvario pun berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertama. Di bagian bawah juga kini kembali akan ada sebuah kejutan dengan lompatan yang ternyata terkonek. Namun Field Recruitment pun ternyata masih gagal untuk bisa menemui sasaran. Gua nambah 2 match jadi 4 katanya. Alvario bentar, Alvario kamu di sini shotnya ada 7. Kamu cuma main 4 kah? 3-nya simpen kah Bang Ikal kah? Buset Bang Ikal. Sepek 25. Challenge kah? Oke, pengejaran masih dilakukan. Satu Basak Eagle bahkan tadi sempat cluster mencoba untuk lakukan. Mengincarkah? Namun lihat juga kini bakal ada sebuah pertemuan yang sepertinya bakal harus membuat improve. Harus berhati-hati tapi sepertinya melencong ke arah samping. Orang sebab menjadi pilihan utama untuk improve kini mencoba untuk dapatkan. Dengan masih ada sebuah serangan terbuka, Mount Wave Dragon pun diciptakan. Tamago bahkan berhasil kabur. Mama Flicker pun ternyata berhasil untuk bisa diaktifkan. Di bagian bawahnya seorang Alvario pun juga malah berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill lagi. Bang Mei menjadi pemain yang harus ternyata tertumbangkan untuk pertama kalinya. Di mana momen Tron Ross dan juga kini tersambar langsung dengan satu momen shadow kill. Cukup berbahaya. Namun Habezre terlihat masih dengan sangat-sangat semangat untuk bisa mengejar. Siapa yang bakal menjadi pilihan utama untuk berhasil mungkin ia dapatkan di match yang kali ini. Udah ada 1 poin yang sebenarnya udah berhasil dia dapetin dan kayaknya akan mencoba menambah meskipun memang dengan darah yang begitu tipis. Ini juga cukup berbahaya ya. Meskipun ternyata kali ini lebih memprioritaskan sepertinya pengambilan yang akan dilakukan karena turtle yang ada di area bottom lane. Kita akan lihat bagaimana kesempatan yang akan terbuka dari kedua tim. Pilot Recruitment pun terkonek, dimana serang Bang Mei pun harus terkena eliminasi. Poin kill berharga dengan improve yang malah berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Retribution masih ternyata dimanfaatkan dan ada momen Road Wave yang juga ternyata membuat sebuah double kill pun kini berhasil untuk bisa terkonek. Momen double kill yang terjadi di tangan dari pasukan tim Onyx. Bahkan satu lagi pengejaran yang juga akan berhasil untuk bisa mendapatkan pemain. Tapi Yoda membuktikan tembakan cukup dalam ternyata harus kini didapatkan. Dan menjadi kerugian untuk pasukan dari tim lawan. Dengan 3 pemain yang harus malah berhasil tertumbangkan ya. Ya udah menjadi pemain yang seperti bakal memberikan harapan. Bahkan Hantizi pun harus menjadi pemain yang juga tersambar di area atas sana. Ya udah menjadi pemain yang bisa memberikan bukti bahwa pasukan dari timnya Altar masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan gamenya kali ini. Tembakan masih juga dilakukan, tapi Sake Eagle menjadi masalah. Namun tembakan yang begitu berbahaya membuat Cluster pun dalam masalah. 1 bar darah sudah hilang, dimana kini ada beberapa bantuan yang juga datang. Tamago berhasil untuk mempersiapkan momen Wave Dragon untuk bisa menendang ke arah teman-teman dari Altar yang ternyata harus sirna begitu saja.
Ternyata ada beberapa pemain dari pasukan tim Onyx yang nggak cukup siap dan mereka langsung malah mencoba untuk balik ke posisi mereka masing-masing ya. Mencoba untuk tentunya tetap kuat menjaga area-area yang kiri. Malah menjadi tempat di mana persembunyian dari sang Tamago hampir saja menculik seorang Cluster. Cuman untuk di area bottom lane ini juga ada kemenangan yang sangat baik untuk seorang V yang akhirnya berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertamanya. Mencoba untuk membantu serangan di bagian tengah, namun serang Bang Mei pun ternyata harus berhasil untuk melakukan tumbangan. Poin yang sangat berharga, di mana tendangan pun juga masih terbukti. Sayang sekali serang Hentizi pun juga tereliminasi. 2 korban sudah terjadi. Phantom Vision pun juga gagal untuk bisa mendapatkan serang Zre, yang kini masih berhasil untuk melakukan kepaksaan. Crimson Beacon yang diniatkan untuk bisa memberikan tarikan ya, sebenarnya kini sulit untuk bisa dilakukan. Meskipun juga fokus utama sepertinya bakal dipersiapkan oleh pasukan dari teman-teman tim Alter, yang kini akan berhasil bisa mengambil Churchill yang ada di area bawah. Di gamenya kali ini Mama Field Recommend pun juga terkonek, dimana serang Bame pun berhasil untuk bisa menculik. Satu lagi pemain hilang, namun satu bersilokio pun juga terjadi, dimana kali ini harus menggagalkan pasukan di tim lawan untuk bisa mengunci perfect turtle-nya. Di game yang kali ini V berhasil membuktikan bahkan 3 pemain pun harus hilang. Hentizi pun juga menjadi pemain yang akan berhasil untuk bisa dikejar, menjadi pemain yang harus selamat, dan entropi pun harus ternyata digunakan ya. Dengan 9 poin kill aja yang ternyata berhasil didapatkan Onyx, mereka masih tertinggal, dan ini bakal menjadi keuntungan yang mungkin bisa dipersiapkan oleh pasukan dari teman-teman tim Alter ya. Ada beberapa turret yang mungkin bakal menjadi pilihan mereka ya. Belum lagi dengan inflasi yang juga ternyata terbuka ke arah purple buff di area tengah sana. Monarch Dragon ternyata gagal dilakukan. Cluster masih bisa bertahan, namun serangan kini bakal terjadi. Belum lagi dengan beberapa combo, Alvario akan terpancing. Di saat kita lihat ada Godlike yang juga terbuka, ya udah memberikan masalah, dan kini juga bakal membantu seperti pertarungan di bagian tengah. Dan apakah bakal menimbulkan masalah yang akan lebih besar lagi untuk pasukan tim Onyx yang kini juga terlihat mereka mencoba untuk memainkan beberapa gengkingan di area bottom lane, mencoba untuk langsung mendapat keserang Bang Mei yang sepertinya harus gagal untuk berhasil bisa kabur. Point kill pun harus didapatkan lagi, di mana Moment of Dragon pun juga tercipta. Seorang improve pun harus ditumpangkan, dan Zri mendapatkan juga poin kedua, di mana 2 orang pemain pun hilang begitu saja, dan Onyx harus mencoba untuk mempermainkan permainan terbaik mereka ya di gamenya kali ini. Di match 6 ya Bang Elcid, kalau mau main 5 maukah? Dengan pengajaran turret yang terbuka di area tengah, satu lagi tembakan pun juga terbuka, di mana sayangnya 2 orang pemain kini harus tersisa dari pasukan teman-teman tim Onyx yang ada di area belakang sana. Dengan 2 orang pemain yang kini harus berfokus untuk bisa menjalankan area, mereka masih harus berfokus memainkan beberapa platingan terlebih dahulu. Tapi kali ini ada Lord yang juga ternyata harus muncul, dan dengan posisi yang sekarang Alter sebenarnya sangat-sangat oke banget ya untuk bisa langsung mengambil ke arah Lord yang ada di area bottom lane. Tapi kejutan pun terjadi, penculikan pun dilakukan dengan Ki dan juga Improve ya, yang juga bersama-sama untuk langsung memberikan kenekatan permainan mereka untuk menangkap langsung serang Bang Mei yang gagal seperti untuk berhasil kabur dengan mudah. Serta serangan masih akan terjadi. Magic Sentry pun juga kini terkonek. Apakah bakal membuka war? Tamago pun kini bakal dikejar, menjadi pemain yang harus bersembunyi, mencoba untuk mempermainkan area di bagian bottom lane, di mana seorang Ki juga mulai membuat map pun lebih diterangkan di area bottom lane, sehingga nantinya mungkin bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun bertahan jika ada momen sebuah gengkingan yang bisa ternyata terbuka dari pasukan tim lawan ya. Mau ke Bang Elcid di 6-7 sebenarnya ada, kalau mau kosong bisa ya. Ada sebuah serangan yang juga akan terbuka khususnya di bagian bottom lane, dengan masuknya juga momen Road Wave. Sayangnya Yauda pun harus hilang kembali. Poin kill yang sangat penting, di mana pengejaran pun juga akan dilakukan. Z terlihat harus mencoba untuk melakukan sebuah momen tarikan, memaksakan Salam Alvario pun untuk bisa masuk ke dalam. Damage turret pun cukup berbahaya,
dan langsung menghilangkan masa dari pasukan teman-teman tim Onyx yang juga kini apakah bakal mencoba untuk mempersiapkan tim fight mereka dengan hilangnya sesosok jungle dan sebuah village recruitment pun berhasil terconnect. Double kill pun ternyata kini malah berhasil untuk bisa terjadi. Close pun dikejar, apakah berhasil untuk bisa selamat? Saki pun ternyata digunakan, masih ternyata mencoba memasakkan dan sepertinya bakal menjadi opsi untuk langsung ditumbangkan. Waduh, Closernya nggak berhasil juga kabur ya. Lagi dan lagi point kill yang sangat-sangat berhasil bisa dimanfaati oleh pasukan dari tim Alter. Ya kayaknya gue juga bakal mencoba untuk manfaatin momennya kali ini untuk bisa dapetin karena Lord yang ada di arah bawah nih ya. Lord yang kini akankah nantinya berhasil terkunci buat pasukan dari tim Alter mencoba untuk melakukan sebuah eliminasi Lord yang ada di area bawah dengan beberapa pemain dari pasukan tim Onyx yang juga kini masih mencoba untuk membuka area perlahan. Dengan Pantheon yang juga ternyata harus menancap. Field recruitment pun menjadi masalah. Dengan dana butuh tipis. Improve malah terkena masalah. Poin kill terjadi karena dirinya dan momen Roadwave ternyata gagal untuk bisa dimanfaatkan. Meskipun juga berhasil membawa korban, tapi ya udah menjadi pemain yang sangat sulit dihentikan. Belum lagi dengan tambahan poin kill yang juga ada terjadi di area bottom lane. Ini bakal menjadi tentunya pengambil karena Lord yang akan sangat-sangat mungkin ya bisa langsung dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Alter, sehingga nantinya pemain game mungkin bisa langsung mereka dapatkan untuk game yang sekarang. Cluster bahkan hentikan, entropi pun terbuka. Hantizi harus mencoba untuk kabur dengan darah yang sebenarnya masih full. Sebenarnya oke juga sih kalau misalnya masih pengen menjaga area ya. Cuman kalau teman-teman dari tim lawannya udah bersama-sama dan udah mainin team fight-nya, ini benar-benar sangat sulit ya. Belum lagi dengan Yauda yang punya damage yang semakin dalam, menjadi pemain yang sangat produktif, menjadi killer buat pasukan dari tim Onyx. Dimana kejutan tembakan lagi bakal terjadi dengan tambahan Moment of Dragon ternyata diciptakan. Mencari masalah. 1-2 orang pemain harus menunggu respawn. Menurut pengancaran turut pun menjadi jalan berikutnya yang ternyata berhasil didapat oleh pasukan dari tim Alter. Online game apakah akan juga berhasil untuk bisa didapatkan dengan pasukan dari tim Onyx yang harus tentunya bertahan, mencoba untuk melakukan lagi beberapa platingan di area belakang, mencoba memastikan mungkin pertahanan yang masih cukup kuat terjadi dari pasukan tim Onyx. Namun teman-teman dari tim Alter pun juga masih membuktikan bahwa permainan yang mereka tunjukkan juga semakin baik. Meskipun kini juga ada penculikan yang terjadi dengan Roadwave yang ternyata dilakukan dan double kill terlihat. Ki apakah bakal mengejar juga ke arah pemain lainnya? Namun ternyata ada 2 bahkan 3 pemain yang kini bakal dikejar. Menjadi masalah untuk pasukan dari tim Alter yang harus malah terkena momen blunder yang cukup berbahaya nih ya. Karena ada penghancuran turret yang kayaknya bakal diincar ya. Ada turret yang keempat yang ternyata udah berhasil diambil buat pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dan berikutnya pun juga kini bakal dihancurkan, khususnya di bagian tengah. Momentum objektif yang kembali ternyata pasukan dari tim Onyx pun kini berhasil bisa dapatkan. Dan ini menjadi keuntungan awal ya, yang sebenarnya sangat mungkin bisa membuat Alter pun terkena juga momen comeback di match yang kali ini ya. Karena masih harus mengincar juga kemenangan pertama. Onyx harus lebih siap untuk bisa menatap lebih jauh, karena Lord yang bakal diperebutkan di bagian atas. Siapakah yang nantinya akan berhasil untuk bisa mengambil Lord di game kali ini? Lihat dengan persiapan yang tentunya bakal teman-teman dari tim Onyx pun tunjukkan. Menunggu di area depan dan mencoba memastikan tadi sebuah serangan karena serangnya udah, tapi nggak ada pemain yang cukup siap, sehingga harus membuat pasukan dari tim Onyx pun kini juga lebih berhati-hati. Apalagi dengan Bang Mei yang juga ternyata mencoba untuk menatap ya area di bagian top lane untuk berhasil bisa dihancurkan turret yang ada di arah atas. Objektif yang ternyata kembali dipegang oleh teman-teman dari tim Alter, dimana Yauda pun juga berhasil bisa menangkap 1-2 orang pemain kini akan diincar. Belum lagi dengan kehilangan juga ternyata 1 orang pemain lagi. Hantizi pun ditumbangkan. Roadwave pun juga tadi sempat terkonek, tapi Ki nggak berhasil untuk bisa menghindari momen sebuah Death Sonata yang harus menancap langsung ke arah dirinya. Dan ini bencana. 2 orang pemain ternyata tersisa dengan base yang tentunya harus dipertahankan di area belakang sana.
Ini bakal menjadi kemenangan yang akan langsung dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Alter untuk game yang kali ini. Base yang cukup terbuka ternyata masih gagal untuk bisa langsung dihancurkan oleh teman-teman dari tim Alter. Mencoba untuk mundur dulu. Mana Sepek guys? Kasa beneran itu mau ngasih challenge Kasa? Real kah? Kalau real aku nanti coba tambahin. Halo Bang Di, welcome Bang Di. Buset guys, Kasa guys, kayaknya mau ngasih challenge bro. Oke, kita lihat masih ada sebuah serangan yang terbuka khususnya di bagian tengah. Satu bahkan dua pemain pun tumbang. Ya udah, mencoba buktikan momen double kill yang kembali didapatkan. Tapi Hantizi juga menjadi pemain yang harus bisa diwaspadai meskipun ternyata Bang Mi cukup cerdik ya untuk menculik dari samping dengan gak adanya tadi coveran lain dari teman-teman tim Onyx. Dan 2 lawan 1 kini bakal dilakukan. Ki, apakah cukup kuat untuk masa bisa bertahan ya? Ada challenge apa kata Kak Cila? Itu katanya Kasa. Masa udah dibilang dianggap bohong katanya? Enggak Kasa, aku pengen memastikan aja ya. Soalnya takutnya salah, takutnya aku salah ngira guys. Nanti takutnya kepedean bro. Ya Allah bro. Boleh. Berarti nanti ada challenge sepek guys. Sepek tercepat kali ya Kasa ya. Tadi dapat 25 betul Kasa. Aku masih ada slot katanya Roy. Masih Roy masih ada slot di sini Roy. Orca masih ada 2. Dimas 6 kosong ya. Oke, nanti aku tambahin ya Kasa ya. Terima kasih King Sa. Buset guys. Atau DJ Sa guys. Soalnya Kasa LDJ guys. Oke, Lord udah mulai berevolusi. Siapakah yang nanti akan berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di bagian atas? Hantizi masih mencoba menembak, mencoba memastikan Lord yang kini bakal mencoba untuk diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Boleh Kak Roy ya. Lord berhasil ternyata diambil dan war pun ternyata terbuka, di mana di bagian atas seorang Bame pun juga ternyata harus ditumbangkan. Tembakan dari Hantizi membuka eliminasi, tapi hilang sudah immortality, di mana Yoda pun juga bakal mencoba untuk memberikan pembalasan. Double kill terbuka. Roy aku catat di Mas 6 ya. 1 game doang kah? Gak bisa DJ, cuman penikmat musik katanya. Penikmat musik dan juga penikmat DJ Panda ya. Mantap Kasa. Oke, kita lihat Lordnya bakal mulai berjalan langsung ke arah tengah. Dan ini yang harus diantisipasi juga dari pasukan teman-teman tim Alter, di mana defense harus mereka perkuat. Boleh Bang Roy, aku coba habisin slotnya ya. Di 6 sama 7 berarti Roy. Tadi si itu berarti nggak bisa 5 tuh ya. Kalau misalnya L-cheat mau 5, kan udah ditambahin tadi di 6. Di 7 tuh kalau mau 5 tuh tadi Bang L-cheat. Bang L-cheatnya missing mulu soalnya guys. Gimana ya Bang L-cheat ya? Susah juga ya. Dia mau 5 tapi missing guys. Oke, kita lihat ada pengejaran yang juga terjadi. Mau flicker sempat terbuka langsung. Alvario masih berhasil kabur. Saking Eagle pun digunakan mencoba untuk mendapatkan pemain lain, tapi sepertinya juga harus berhati-hati karena setup juga lebih dilakukan kali ini oleh teman-teman dari tim Alter, di mana mereka mencoba datangkan momen di mana Wave Dragon pun juga tadi sempat dilakukan dan serang Tamago menjadi pemain yang harus siap menjadi badan buat pasukan dari tim Alter, di mana sayangnya ada seorang Yoda yang ternyata berhasil diincar. Momen Roadway mahal ternyata berhasil dipersiapkan oleh seorang Ki, di mana sayang sekali juga ada satu lagi eliminasi yang juga berhasil dilakukan karena serang V. Ini dia one last game dari pasukan teman-teman tim Onyx yang bakal mendapatkan kemenangan pertama mereka. Tamago bakal mencoba diincar. Momen final slice pun juga tadi sempat berbahaya. Tamago pun bakal mencoba dihancurkan dari segi immortality yang ternyata masih tersimpan dan harus malah berhasil tertumbangkan. Abezre pun juga kini masih berusaha untuk kabur dengan darah yang sebenarnya masih cukup full, tapi sepertinya bakal pertemuan yang bakal terbuka. Ben Habezre kini akan berhasil untuk mendapatkan tamu seorang Ki yang bakal mencoba mengejar juga karena dirinya. Pengejaran dilakukan. Zre harus mencoba untuk selamat. Kabur Ipin. Zre mencoba untuk mempermainkan dengan satu Crimson Beacon, dan siapakah yang bakal menjadi pemain yang berhasil untuk bisa tertarik
Belum lagi tambahan flicker dan masuknya juga serang Bang Mei mencoba untuk memberikan kejutan lain dengan Violet Recruitment-nya. Ya akhirnya berhasil membuat seorang Ki menjadi target utama. Pembalikan keadaan yang sangat baik dan momen yang sangat-sangat juga keren ya. Dipertunjukkan oleh seorang Habezre yang berhasil selamat dari ancaman yang cukup berbahaya. Dimana ada sebuah serangan lain yang juga kini bakal ditunjukkan, tapi Sucking Eagle mencari masalah. V harus bahkan membuka satu Shadow Kill untuk bisa menghindari sebuah Sucking Eagle yang mungkin bisa mengenai ke arah dirinya. Sementara kita lihat juga di area yang lain ada sebuah pertarungan yang akankah berhasil membuat teman-teman dari timnya biru pun mendapatkan kemenangan di game kali ini. Ada momen split push yang sepertinya bakal mencoba dipertunjukkan dengan pengancaran turret yang kini bakal terbuka di area bottom lane. Ada pengincaran yang tadi sempat seorang Hentizi pun tunjukkan. Namun di area lain juga ada pengambilan pick off yang berhasil seorang Improve pun dapatkan. Bahkan mencoba untuk ngejar. Tapi terlihat kini akankah menjadi pemain yang harus mempertaruhkan ya posisinya dan juga nyawanya untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di area atas. Dengan Death Sonata yang juga berhasil memecahkan langsung immortality dari seorang pemain ya. Dimana kali ini pengambilan Kara Lord pun juga akan mencoba untuk dilakukan pengambilan. Ambil Kara Lord akhirnya berhasil terjadi dan akhirnya Improve mengunci Lordnya kali ini. Lord berhasil didapatkan langsung. Halo Bang Jun, mau ikutan main kah Bang Jun? Cuman base-nya, what? Hampir aja guys. Base-nya ternyata mencoba untuk didatengin dengan beberapa wave minion ya. Untungnya masih ada defense yang sangat baik dari pasukan beberapa tim Onyx ya, untuk menghindari tentunya momen endgame untuk langsung terjadi. Dan kita lihat kali ini teman-teman dari tim Alter harus dipaksakan mundur sejenak dengan Lord ketiga ya. Ini menurutku sih Lord yang bakal cukup kuat dan mungkin punya kesempatan juga untuk akhirnya pasukan dari tim Onyx bisa mendapatkan momen endgame-nya. Comeback Israel akankah terjadi? Dengan kini kita lihat ada momen dimana Wave Dragon pun juga bakal mencoba diciptakan di game 6 Bang, kosongnya Bang. Di game 6 kosong, kalau mau boleh, kalau mau coba ambil roll juga boleh. 6-7-0 di match 4 full Bang, 4-5 full guys. Pengacara turret yang kini akan berhasil diincar oleh pasukan dari tim Onyx. Mereka masih sulit untuk bisa mendapatkan objektif ya, karena wave minionnya juga ternyata cukup cepat untuk langsung di plating ya. Mereka langsung coba untuk berfokus buat mainin wave minionnya sehingga agak sulit ya untuk bisa mendapatkan turret langsung buat pasukan dari tim Onyx. Dan kita lihat kali ini Death Recruitment akan terconnect dan mencoba untuk mundur sementara, mencoba menunggu ke arah. Kita lihat teman-teman dari tim Onyx itu bisa masuk ke arah sebuah turret, tapi malah menjadi ancaman karena satu lagi turret di bagian atas pun ternyata berhasil untuk bisa dihancurkan. Dominasi Kara Lord pun ternyata terbuka dan masih memaksakan juga serangan dari pasukan tim Onyx pun harus dipecahkan langsung dengan serang Ayauda yang bahkan berhasil untuk bisa mengambil momentum juga. Double kill pun terbuka dan hilang sudah sebuah immortality. Hentizi dikejar langsung oleh serang Habezre yang ternyata gagal untuk bisa mendapatkan seorang Hentizi. Dan beberapa pemain lain yang bakal diincar. Cukup jauhnya serang Alvario menjadi pemain yang juga tersambar. Death Sonata from Yauda begitu menggila, dimana serangan-serangannya lagi pun membuat bencana ya untuk pasukan dari tim Onyx yang harus pulang sementara. Mereka mundur dan tersisa hanya satu pemain, di mana Lord pun juga harus ternyata terlihat gini di area bottom lane dan harusnya mungkin bisa menjadi persiapan yang sangat baik untuk Alter pun amankan di match yang kali ini. Aku lanjut. Oke, siap Kasa. Oke, aman. Ada beberapa lagi tembakan yang ternyata berhasil untuk bisa menculik para pemain dan wave out pun terjadi. Lihat dengan beberapa wave minion yang kini juga bakal masuk langsung ke area dalam sana. Momen game yang sepertinya akankah langsung dilakukan. Tapi ternyata mereka lebih mencoba untuk memaksimalkan ya Lord yang ada di bagian bawah. Untuk kini langsung pasukan dari tim Alter pun dapatkan. Masih ada slot gak Bang? Masih ada tapi match 6 guys. Lord akhirnya berhasil dikunci buat pasukan dari tim Alter, di mana mereka pun mencoba untuk menambah lagi serangan.
Siapakah yang bakal menjadi prioritas dengan beberapa wave minion yang juga masih bakal mencoba untuk dijalankan. Terlihat Cluster terdiam nih guys. Ada masalah apa nih guys Bang Cluster guys? Ki dan juga serang Alvario harus berhati-hati tentunya di arah belakang. Mempertahankan tentunya beberapa wave minion yang akan mulai masuk. Tapi sepertinya Moment of Dragon pun langsung terbuka. Dengan Vinasas yang juga tadi sempat terjadi sama Alvario menjadi target yang utama. Diincar dengan mudah dan seperti akan langsung mencoba untuk memaksakan momen kemenangan yang ada di depan mata untuk pasukan dari teman-teman tim Altar yang akan berhasil untuk bisa langsung mendapatkan gamenya di match yang kali ini. Kemenangan langsung terjadi buat pasukan dari teman-teman tim Altar yang akhirnya Victory! berhasil ya memenangkan matchnya di game yang kali ini. Halo Juan, welcome Juan. Wah, kemenangan yang akhirnya berhasil diamankan ya oleh pasukan dari tim Altar dan membuktikan ada pemain yang sangat-sangat berbahaya ya dari pasukan tim Altar, khususnya seorang Yauda menjadi pemain yang sangat produktif dengan cukup banyak poin kill yang ia lakukan untuk match yang kali ini ya. Nah, ini dia dari teman-teman timnya. Salah ya. Oke, bentar guys. Salah tempat bang, bentar bang. Salah tempat bro, bentar bro. Nah, ini guys, ini guys. Mas berapa 4K? Mainnya di match 6 guys, kalau kalian mau guys. Oke. MVP ternyata didapatkan di tangan Yauda dengan 19 kali poin kill ya. 19 kali poin kill ternyata berhasil ia dapatkan di game kali dengan 6 kali tumbang dan 8 kali assist full mass ya. Dengan ada Tamago, V, Zre dan juga Bang Mi menjadi tim fight yang solid meskipun memang cukup banyak ya jalan terjal yang harus mereka lalui ya. Dan untuk kali ini seorang Alvario harus dapetin sebuah coklat dengan silver dari seorang Hentizi. Yang didapatkan seorang Cluster di mana ada 2 emas lain dari Improve dan juga Ki yang berhasil kini diamankan. Kita masukin ya, ternyata ada nama baru nih guys di bagian Gold Laner. Bener kah ini nama baru? Bentar guys. Kita coba cek dulu nama barunya. Ada Yauda. Oh Yauda ternyata udah ada kah guys? Bentar guys. Apakah Yauda udah ada? Oh ternyata udah ada dia. Dia udah sempat main di Godland dan sempat dapat MVP dan ternyata ini momen kedua kalinya ya. Ya udah dapetin MVP untuk match yang kali ini. Statistik yang juga kami bisa cek aja untuk match yang sekarang. Match ini full bang, ada lagi kosong di match 6. Match 6 kosong. Kita lihat ya, ada beberapa momen replay yang juga terbuka untuk match yang sekarang ya guys ya. Momen triple kill namun gagal untuk melakukan maniak ya. Dan ini momen end game ya. Oke. Terus ini ya, kita coba kasih lihat juga ya. Ini guys, ada 2. Ya udah ada 2 ya. Oke, gas ya.